Hai guys, aku nemu buku bagus dan aku pengen sharing ke kamu. Ini bukunya guys. Ini bukunya guys. Nah, kita belajar dari dasarnya dulu ya guys. Kita sama-sama. Nah, ini ada uh, bukunya kan tentang MBTI tuh, tentang 16 kepribadian. Jadi di sini kita belajar huruf-hurufnya dulu. IE, terus ada NS, TF sama JP. Kita mulai dari I sama E dulu ya, introvert versus extrovert. Aku bacain penjelasannya dari sini guys. Oke, introvert versus extrovert. Perbedaan cara mengisi tenaga dan arah energi kehidupan guys. Nah kan, beda introvert sama extrovert itu guys, cuman diletak perbedaan cara ngisi tenaganya aja guys. Jangan kamu kira kalau misalnya orangnya pendiam tuh berarti itu introvert, atau introvert itu nggak bisa berbaur, introvert itu no lab, introvert itu nggak bisa public speaking di depan orang ramai. Nggak guys, jangan kayak gitu. Atau misalnya extrovert itu orangnya rame guys, nggak bisa tuh dia diem-dieman, harus banyak omong. Nggak guys, pokoknya introvert sama extrovert itu letak perbedaannya tuh cuman di cara ngisi tenaganya aja guys. Ini penjelasannya guys berdasarkan bukunya. Dianalogikan guys, ketika seorang suami yang memiliki sifat introvert sepulang kerja langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara, istrinya yang extrovert bisa saja merasa kecewa. Alasannya karena seseorang ekstrovert menemukan kenyamanan dalam interaksinya dengan orang lain dan bisa mengurangi stres dengan berbincang dengan orang lain. Tetapi sebenarnya berarti dia nih bertolak belakang antara istri yang ekstrovert dan suami yang introvert guys. Tetapi sebenarnya saat pulang bekerja, ini nih suami introvert, tapi sebenarnya saat pulang bekerja itulah waktu yang suami introvert butuhkan untuk mengisi kembali tenaganya guys. Berarti ini terjadi kesalahpahaman guys. Sang suami itu setelah sibuk bekerja, dia pulang ke rumah ingin ngecas energinya dia dengan masuk ke kamar dan menikmati momen kesendiriannya, sementara istrinya tuh pengen menyambut sang suami guys dengan mendengarkan ceritanya atau dengan memberikan dukungan yang bersifat emosional dan pokoknya interaksi gitulah guys. Ini terjadi kesalahpahaman guys. Nah, karena sang suami itu membutuhkan waktu untuk ngisi kembali tenaganya guys setelah berinteraksi dengan banyak orang di jam-jam bekerja. Dia kehabisan tenaga meski hanya untuk berinteraksi dengan istrinya. Selayaknya mengisi daya baterai ponsel, seseorang introvert biasanya hanya bisa mengisi kembali energinya dengan cara menghabiskan waktu sendirian guys gitu. Nah, sebaliknya seperti mobil yang mengisi daya dengan bergerak, seorang ekstrovert mendapatkan energinya dengan cara beraktivitas di luar guys. Jadi analoginya itu introvert kayak ngisi baterai handphone di charger, sementara ekstrovert tuh kayak ngisi baterai mobil yang harus digerakkan guys. Nah, berbeda dengan introvert, seseorang ekstrovert yang menghabiskan waktu sendirian akan kehilangan daya, seperti halnya mobil yang akinya dilepaskan. Oke, lanjut ke N sama S guys. N itu adalah intuition dan S itu adalah sensing guys. Perbedaannya ada di cara mencerna dan menerima informasi guys. Berikut penjelasan dari ini aku bacain ya guys. Nah, seseorang yang bertipe intuitif atau intuition tidak hanya berfokus pada hal yang abstrak atau konseptual saja, tetapi mereka juga menikmati pada proses pencarian arti atau aliran yang tidak terlihat di balik berbagai kejadian guys. Jadi tipe N ini imajinasinya tuh bagus guys. Mereka tuh kayak
menghayalkan berbagai pola, kemungkinan-kemungkinan kayak gitu guys. Nah, dia lebih cenderung mementingkan prinsip integrasi dan menganggap bahwa mengatur berbagai peristiwa secara terpisah-pisah adalah hal yang membosankan guys. Jadi dia tuh nggak suka guys kalau misalnya dibuat atau dibagi ke bagian-bagian kecil, dibagi bagian kecil gitu, nggak suka guys. Mereka tuh kayak suka mengumpulkan semuanya, terus barulah mereka kaitkan kayak gitu guys. Nah, sebaliknya seseorang yang bertipe realistis atau sensing hanya akan mempercayai suatu kebenaran hanya bila dia melihat dan mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri guys. Berarti dia nih tipe yang butuh fakta, kayak data gitu guys. Bagi orang yang seperti ini, dokumentasi itu bukti amatlah penting, dan dia akan meragukan semua hal yang tidak memiliki proses diantaranya. Nah kan, dia tuh butuh bukti. Pokoknya bukti itu nomor satu. Dia tuh harus ada dokumentasi lah gitulah. Nah, ini juga ada penjelasannya. Ketika orang yang intuitif dan orang yang realistis saling mengemukakan pendapat, proses komunikasi di antara keduanya bisa amatlah sulit. Namun, ketika mereka yang intuitif bersatu dan berdiskusi bersama, jadi kalau misalnya orang-orang intuitif ini disatuin, berkumpul bersama dan berdiskusi, sinergi mereka itu akan sangat bagus dan sangat meningkatkan daya imajinasi dan menghasilkan visi yang berpandangan jauh ke depan. Tapi bahayanya, mereka sangat mungkin melupakan berbagai detail yang kecil, guys. Itu yang intuitif ya, guys. Nah, ini yang realistis guys. Ketika para realis berdiskusi bersama, nah, hal-hal kecil dikumpulkan secara mendetail dan berurutan guys. Jadi sistematis banget ya guys. Mereka mematangkan rencana selayaknya menumpuk batu bata untuk membangun tembok. Namun terdapat resiko bahwa mereka tidak bisa menemukan gambaran besarnya guys, gitu guys. Aku lihat dari penjelasan ini kayak membayangkan kalau intuitif ini seorang detektif dan sensing ini seorang polisi guys. Mereka tuh kayak, kalau detektif tuh kan mikirnya luas, kayak kemungkinan yang bakalan terjadi, kayak melihat gambaran masa depan walaupun nggak ada semacam gambaran nyata di depannya, tapi mereka tuh kayak bisa banget untuk melihat apa yang akan terjadi di depan guys. Sementara si realistis ini kayak polisi yang harus ngumpulin bukti, harus ngisi data, kayak kesesuaian bukti dan data harus akurat gitu guys. Itu cuman pribadi aku aja sih guys, pikiran pribadi aku aja. Oke guys, lanjut ke thinking dan F. Ini adalah pemikir dan perasa. Nah, di sini dikatakan perbedaan si thinking sama si feeling ini, perbedaannya itu fokus dalam mengambil keputusan guys. Ini ada penjelasannya, aku bacain. Karakter Hopang Man memberikan sebagian kepalanya kepada orang-orang yang kelaparan atau yang membutuhkan. Orang yang bertipe emosional atau feeling sangat mementingkan kedamaian dengan orang-orang di sekitarnya guys. Dibandingkan hal yang sudah pasti, dia lebih mementingkan nilai pribadi yang cenderung subjektif. Itu karakter Hopang Man guys. Rela berkorban dengan memberikan sebagian kepalanya kepada orang-orang yang kelaparan. Itu tampak sekali kalau dia orang yang emosional dan mengambil keputusan dengan feeling ya guys. Nah, terus ada cerita lagi di buku ini guys.
Ini pada cerita Kerasakti terdapat karakter Biksu Tongsangchong yang tenang. Tetapi ketika karakter Sun Gokong melakukan kesalahan, biksu itu akan bersikap sangat dingin kepadanya. Dia bisa memantrai mahkota yang dipakai Sun Gokong sehingga membuatnya kesakitan dan meronta-ronta di lantai. Oke. Ini ada juga Detektif Conan tidak pernah terpengaruh dengan perasaan atau alasan pribadi seseorang pembunuh. Dalam kondisi apapun, detektif itu hanya berfokus untuk mengungkapkan kebenaran. Orang-orang yang terkenal berkemampuan analisis sangat baik seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan Madame Curie adalah para tokoh yang memiliki sifat rasional. Oke, jadi ada 3 cerita di sini tadi. Ada Hopang Man yang sangat emosional, yang rela berkorban tadi. Kemudian ada cerita Tong Sancong, biksunya Kerasakti. Itu kayak biksunya tuh sikapnya lembut, tapi kalau misalnya Sun Gokong ngelakuin kesalahan, dia tegas guys. Dia tegas ngehukum Sun Gokong dengan cara memantrai sampai membuat kepala Sun Gokong tuh kan kesakitan kan guys, setengah-setengah. Dan satu lagi Detektif Conan, orang yang sangat rasional dan tidak pernah terpengaruh dengan perasaan atau alasan pribadi seorang pembunuh katanya guys. Oke. Nah, ada penjelasan lagi di sini guys. Kalau seseorang mengambil keputusan dengan prinsip ini adalah hal yang masuk akal atau rasional, berarti dia adalah orang yang bertipe rasional thinking. Tetapi, ketika seseorang melakukan pendekatan dengan prinsip bagiku hal ini bernilai, bisa dikatakan dia adalah orang yang bertipe emosional atau feeling guys. Jadi, karakter Hong Tang ini tadi emosional, feeling. Kerasakti ini tadi setengah-setengah ya guys. Biksu Tong Sancongnya dia lembut, tapi kalau dia ngambil keputusan dia rasional, dia langsung ngehukum. Oke, rasional. Kemudian Detektif Conan ini kayaknya rasional guys. Iya, sudah pasti rasional ini, karena alasan apapun dalam kondisi apapun dia tidak pernah memikirkan perasaan sang pembunuh. Dia hanya berfokus untuk mengungkap kebenaran. Rasional guys. Oke, lanjut ke judging dan perceiving. Oke, J dan P guys. Perbedaan di pola hidup. Ini penjelasannya guys. Salah satu karakter utama dalam Harry Potter, Hermione. Gimana cara bacanya nih? Hermione atau Hermione adalah orang yang hidup dengan teratur dan selalu penuh persiapan. Orang yang memiliki sifat perencana, judging, bergerak sesuai alur, seolah ada jam dalam pikirannya. Dan apapun yang dikerjakan pasti akan diselesaikan guys. Apapun yang terjadi, apapun halangannya, pokoknya dia tuh harus diselesaikan. Dan terkadang dia justru mengatur teman-temannya juga guys. Itu karakter judging. Dicontohkan karakternya Hermione dari karakter dari film Harry Potter tadi guys. Sedangkan karakter utamanya Harry Potter itu bukanlah orang yang biasa mengatur dirinya dengan baik di kehidupan sehari-hari, tetapi bisa menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa ketika menghadapi krisis guys. Tipe orang-orang ini memiliki karakter yang fleksibel atau perceiving, selalu terbuka dengan segala kemungkinan sehingga mereka cenderung membereskan segalanya di akhir guys. Mereka berpikir apabila ada kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang sebelumnya bisa diperbaiki. Mereka bisa beradaptasi dengan baik tetapi lemah dalam membereskan keadaan guys. Jadi Harry Potter itu tipe yang P, sementara Hermione ini tadi tipe yang J guys. Ada lagi penjelasannya guys. Banyak orang yang tidak teratur banyak orang yang tidak teratur menganggap diri mereka itu berkarakter fleksibel. Tetapi baik tipe perencana maupun tipe fleksibel bukanlah dibedakan berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah,
Meski saat ini hidup seseorang tidak teratur karena keadaan, jika dia merasakan kedamaian ketika berada di tempat teratur, bisa dikatakan orang tersebut lebih dekat dengan karakter perencana. Tetapi ketika seseorang tidak peduli meski sekarang hidupnya tidak teratur, berarti dia lebih dekat dengan karakter fleksibel. Jadi guys, tipe P dan J itu jadi guys, tipe P dan J itu perbedaannya bukan terletak pada bagaimana mereka menyelesaikan masalah, guys. tetapi mereka tuh terletak kepada pola hidupnya, guys. Apakah seseorang ini bisa menikmati momen di mana dia teratur karena keadaan atau tidak gitu, guys. Oke, guys, itu tadi penjelasan singkat dari macam-macam item MBTI berdasarkan hurufnya tadi kan, guys. Ada IE, ada NS, ada TF, ada JP. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton, dan semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, guys. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik like dan juga subscribe. Saya akhiri, bye bye guys, assalamualaikum.